Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, Bapak, Ibu, saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahmakumullah, yang semoga Allah senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita semua. Salam dan juga salawat tetap kita haturkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang senantiasa kita ikuti petunjuknya, kita teladani akhlak dan budi pekertinya, serta Nabi yang terus kita harapkan syafaatnya kelak pada hari kiamat. Karena memang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita teladani, untuk kita contohi. Ya, makanya orang-orang mukmin yang tentunya kita sangat mengharapkan mendapat surga Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa surga itu didapat? Jawabannya adalah dengan mentaati Nabi. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, Rasul pernah bersabda, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Artinya semua umatku akan masuk ke dalam surga. Masya Allah. Ini kabar gembira ya. Tapi apa, ternyata koma di situ, Pak. Nggak titik. Kalau titik mah seneng ya. Yang penting umpat kanjeng Nabi surga, kanjeng Nabi surga gitu, Pak ya. Tapi ternyata koma. Illa man aba, kata Nabi. Kecuali orang-orang yang enggan. Para sahabat kaget, masa ada ya Rasul orang tidak mau masuk surga, ya kan? Begitu indahnya, begitu nikmatnya, begitu gembiranya, kok ada orang gak mau masuk surga? Maka sahabat bertanya, wa man ya'ba ya Rasulullah, siapa orang yang enggan wahai Rasulullah? Maka beliau mengatakan, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Maka barang siapa yang dia mentaatiku, apa yang aku perintahkan dia kerjakan, apa yang aku larang dia tinggalkan, dia yang akan masuk surga. Wa man asani, dan siapa yang bermaksiat kepadaku, perintahku tidak diindahkan, laranganku tidak ditinggalkan, faqad aba, dialah orang-orang yang enggan masuk surga. Masya Allah. Ternyata itu teman sekalian, Bapak sekalian, ternyata di situ kunci kita bisa mendapatkan surga. Apa tadi? Mentaati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, bahwa kenapa kita terus mengharapkan syafaat Nabi? Apa berarti kita minta kepada Nabi? Bukan. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita mendapatkan syafaat Nabinya. Karena Bapak Ibu sekalian, kelak tatkala orang-orang beriman, ya semua kita masuk di dalamnya ya, menuju pintu surga, maka pintu surga
tidak tiba-tiba dibuka. Ya, berbeda ketika calon penghuni neraka masuk neraka. Maka Allah ketika menyebutkan calon penghuni neraka mau masuk neraka, hatta idza ja'uha futihat abwabuha, maka sampailah calon penghuni neraka mendatangi pintu surga, futihat, pintu neraka ya, pintu neraka sudah terbuka. Itu Pak, langsung. Tetapi giliran orang-orang beriman hendak masuk ke dalam surga, mereka mendatangi pintu surga, Allah mengatakan hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha. Ada wawu di situ. Sampailah ketika calon penghuni surga mendatangi pintu surga, wa futihat. Maka di situ dan kata Allah, dan terbukalah pintu surga. Artinya apa? Wawu itu kata para ulama tidak langsung terbuka, melainkan ada kejadian, yaitu apa? Nunggu syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Rasul mengatakan dalam hadisnya, ati babal jannati yaumal qiyamah, aku mendatangi pintu surga pada hari kiamat. Berarti apa? Pintu surga tertutup. Fa astaftihu, aku pun meminta untuk dibukakan. Tuh, Rasul mendatangi pintu surga masih tertutup. Kemudian beliau ngetok pintu surga. Dan penjaga pintu surga mengatakan, man anta, siapa Anda? Nabi mengatakan, ana Muhammad, saya Muhammad. Maka malaikat mengatakan, bika umirtu wala aftahu ahadan qablak. Untukmu aku diperintahkan membuka pintu surga ini, dan aku tidak akan pernah membukanya kepada seorang pun sebelum engkau. Masya Allah, begitu Rasul telah dibukakan pintu surga, beliau masuk surga dan diikuti oleh umat-umat beliau. Itu ya, Masya Allah. Maka di hari itu tidak akan bisa masuk surga kecuali setelah mendapatkan syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jadilah kita sebagai umat Muhammad yang sebenar-benar umatnya, yang kita ikuti dan meneladani apa yang beliau ajarkan kepada kita. Ma'asyal muslimin wal muslimat rahimani wa rahmukumullah. Insyaallah kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita. Kita masih menjelaskan di dalam keimanan terhadap yaumul akhir. Dan kita masih menjelaskan tentang tanda-tanda datangnya hari kiamat besar. Pada pertemuan yang lalu kita telah menyebutkan bahwa di antara tanda besar ya tibanya hari kiamat adalah apa kemarin? Keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Sudah kita terangkan secara singkat. Nah, kemudian tanda yang berikutnya yang Allah terangkan, Rasul terangkan adalah apa? Khurujud dabah, yaitu keluarnya binatang. Ya, binatangnya seperti apa? Binatang yang bisa berbicara kepada manusia. Aneh kan? Selama ini yang namanya binatang nggak bisa ngomong, Pak. Sapi, ya, lagi kencot, bawa gitu. Apa ngomong, Mas, nyong kencot? Enggak gitu. Sapi ya, dia kecekek nggak bisa, tolong kebanyakan, mau gitu aja. Tetapi giliran menjelang hari kiamat nanti akan turun, ya, akan muncul dari bumi ini apa? Binatang yang bisa berbicara kepada manusia. Nah, hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-An'am. Ini ayat Al-Qur'an yang menjelaskan. Surat Al-An'am ayat ke-66. Ya, Allah berfirman, "Wa idza waqa'al qawlu 'alaihim akhrajna lahum dabatan minal ardi tukallimuhum anna an-nasa kanu bi ayatina la yuqinun." Masya Allah. Wa idza waqa'al qaul, dan apabila telah terjadi perkataan atas mereka. Ya, kita baca dulu. Akhrajna lahum dabatin minal ard, kata Allah, maka kami keluarkan untuk mereka apa? Dabah, binatang dari dalam bumi.
tukallimuhum, yang binatang ini akan berbicara kepada mereka. Apa yang dibicarakan? Innan nasa kanu bi ayatina la yuqinun. Sesungguhnya manusia, ya, mereka tidak yakin terhadap ayat-ayat kami. Di sini. Jadi kata Allah, dan apabila telah terjadi perkataan. Apa mana perkataan itu? Para ulama tafsir banyak penafsiran tentang apa makna apabila telah terjadi perkataan. Ya, ada yang mengatakan bahwa maksudnya adalah ketika apa? Ketika manusia sudah tidak lagi memerintahkan yang baik dan tidak melarang dari yang mungkar. Jadi kehidupan manusia sudah bebas. Pokoknya nggak ada orang mengingatkan, mas ini halal, ini haram, ini dosa, ini maksiat, ini syirik, ini bid'ah, nggak ada sudah. Itu. Ini adalah apa? Ini penafsiran dari Qatadah dan Mujahid. Kemudian kalau Abdullah ibnu Mas'ud menafsirkan ayat ini, maksudnya ketika terjadi perkataan itu apa? Ketika wafatnya para ulama. Jadi nanti menjelang hari kiamat, teman-teman sekalian, Allah itu akan mencabut ilmu agama. Dengan apa Allah mencabut ilmu agama? Dengan mewafatkan para ulama. Terus, ya, Allah akan mengangkat Al-Quran. Maksudnya gimana, Ustaz? Jadi Abdullah ibn Mas'ud mengatakan Allah Azza wa Jalla kelak menjelang hari kiamat akan mengangkat Al-Quran. Dari mana? Dari tulisan-tulisan. Jadi kita punya Al-Quran di rumah, ya, walaupun kadang-kadang setahun sepisan dibuka ke, kadang-kadang tapi jangan, Pak. Itu begitu datang hari itu dibuka kosong, Pak. Yang ada tinggal apa? Kalau ada garisnya tinggal ada garis-garisnya, kalau nggak ada tinggal apa? Kertas kosong. Semua. Termasuk apa yang pernah dihafal oleh hati manusia itu, seketika itu, ya, malam hari masih hafal, begitu bangun sudah lupa semua. Nah itu. Ya, itu penafsiran para ulama. Yang intinya Bapak sekalian, teman-teman sekalian, bahwa yang dimaksudkan dengan apabila telah terjadi ucapan tersebut, yaitu apa? Ketika keadaan manusia adalah apa? Mereka sudah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka pun lupa akan kalimat la ilaha illallah. Maka manusia yang mereka ucapkan adalah nyanyian-nyanyian, syair-syair, cerita-cerita kosong. Al-Quran tidak pernah dibaca, kan gitu ya, karena sampai Rasul menyebutkan la taqumu sa'atu hatta la yuqalu fil ardi Allah Allah. Tidak akan datang hari kiamat kecuali di atas muka bumi ini sudah tidak ada lagi orang yang mengucapkan kalimat Allah. Nggak ada, Pak. Ya, Allah saja tidak ucapkan, apalagi azan. Jadi masjid yang megah-megah itu mic-nya bagus-bagus, nanti menjelang hari kiamat sepi, Pak. Ada orang azan. Bayi wis mati, anaknya wis tua, putune dolan bayi, iku main game. Gitu ya, gitu saya. Nah itu apa? Itu ketika menjelang hari kiamat. Maka tidak ada lagi orang baca Al-Quran, tidak ada lagi orang pengajian seperti ini, sudah. Nah, kalau sudah datang zaman seperti itu, untuk apa Allah biarkan manusia berada di muka bumi ini? Maka apa? Kemudian Allah akan datangkan, keluarkan dari dalam bumi dabatan tadi, yaitu binatang yang bisa berbicara kepada manusia, gitu ya, yang bisa berbicara kepada manusia. Yang sekarang binatang nggak bisa ngomong, tapi nanti menjelang hari kiamat binatang itu akan berbicara. Ya, yang Bapak sekalian, ketika binatang itu sudah keluar, maka apa? Imannya orang yang baru beriman tidak bermanfaat. Amal solehnya orang yang baru beramal soleh tidak bermanfaat. Karena Allah menyebutkan di dalam Al-Quran surat Al-An'am 158. Ya, jadi Rasul mengatakan salasun idza kharajna, 3 hal jika sudah keluar, maka kata Allah la yanfa'u nafsan imanuha,
lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khaira. Ya, 3 hal jika sudah keluar maka keimanan seseorang tidak bermanfaat. Amal soleh seseorang tidak bermanfaat. Kecuali orang yang beriman sebelum hari itu, orang beramal soleh sebelum hari itu. Apa itu? 1. Tulu'us syamsi min maghribiha. Itu terbitnya matahari dari sebelah barat. Maksudnya apa Ustaz? Ya betul Bapak. Nanti menjelang hari kiamat Pak, Allah balik. Yang matahari setiap hari sekarang ini terbit dari mana Pak? Timur. Timur sih wetan sana ya. Hah? Sana ya? Sana. Timur di sana. Tenggelam di sana setiap hari. Muter terus. Tetapi menjelang hari kiamat nanti Allah balik. Ya, matahari terbit dari barat, tenggelam di timur. Perhatikan, ketika datang hari itu orang-orang tiba-tiba beriman. Tapi apa? Yang tadi nggak beriman ya, iman mereka tidak bermanfaat. Orang-orang yang tadinya tidak pernah beramal soleh tiba-tiba sholat. Tapi apa? Sholat mereka tidak bermanfaat, tidak dapat pahala. Makanya kalau kita beramal soleh sekarang Pak, kita mau memperbaiki iman sekarang, jangan nanti. Itu yang pertama. Yang kedua adalah apa? Wad-Dajjal, ketika keluarnya Dajjal. Dan yang ketiga, wadabatul ardi, ketika telah apa? Keluarnya ini binatang yang muncul dari dalam bumi. Jadi kalau sudah hari itu sudah, orang yang baru beriman tidak bermanfaat. Sudah. Ya, orang baru beriman ya, kecuali orang yang sudah iman sebelum hari itu, maka imannya tetap bermanfaat, amal solehnya bermanfaat. Mungkin ada yang bertanya, Ustaz, hewannya hewan apa? Apa dinosaurus? Ya, gitu ya. Maka para ulama menyebutkan Allah dan Rasulnya tidak menyebutkan tentang bagaimana bentuk hewan itu, kepalanya seperti apa, kakinya seperti apa, nggak disebutin. Maka apa? Kalau hal seperti ini, kewajiban kita adalah beriman. Tidak perlu kita nerka-nerka lah, nyotak gambar nyusul lah, apa nih, dabah yang akan keluar akhir zaman, nggak boleh gitu. Gitu ya. Kenapa? Allah dan Rasulnya tidak menjelaskan tentang bagaimananya. Nah, gini Pak, Masya Allah, ini kalau sudah datang hewan seperti ini, maka ini sudah dekat datangnya hari kiamat. Masya Allah. Kemudian Bapak sekalian, kejadian berikutnya, kejadian yang ke-6. Nanti akan muncul apa tadi? Itu terbitnya matahari dari sebelah barat. Ustaz, bukankah makna daripada terbitnya matahari dari barat maksudnya, kata mereka, bahwa peradaban timur sudah dikuasai, dikontaminasi peradaban barat? Kan gitu ya? Pernah dengar nggak Pak? Masya Allah Pak. Jadi andikan ditafsirkan seperti itu nggak benar. Kenapa Pak? Karena konsekuensinya Pak, kalau matahari sudah terbit dari sebelah barat, maka apa? Maka Allah tutup pintu tobat. Perhatikan, karena Rasul pernah mengatakan dalam sebuah hadisnya, ya, sebuah hadis Rasul mengatakan, wala tanqati'ut taubatu hatta tatlu asy-syamsu min maghribiha. Dan pintu tobat tidak akan pernah Allah tutup sampai matahari terbit dari sebelah barat. Andaikan itu ditafsirkan bahwa kebudayaan timur dikuasai peradaban barat dan sekarang sudah terjadi, berarti apa? Konsekuensinya sekarang kita tobat nggak manfaat, keliru. Makanya yang benarnya bahwa matahari terbit dari sebelah barat betul-betul ya akan muncul dari barat, sehingga apa? Orang-orang yang tadinya tidak beriman tiba-tiba beriman. Orang yang tadinya tidak pernah beramal soleh tiba-tiba tobat kepada Allah, beramal soleh. Tapi apa? Iman yang baru tidak bermanfaat, taubat yang baru tidak bermanfaat, amal soleh yang baru tidak bermanfaat. Gitu, gitu ya. Masya Allah. Adapun tentang hal ini, Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan di dalam Al-Quran, terdapat di dalam surat Al-An'am ayat 158. Allah mengatakan, Yauma ya'ti ba'du ayati rabbik
la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khaira. Ingatlah suatu hari yang ketika datang sebagian tanda-tanda kebesaran Allah. Perhatikan ya, ba'du ayati rabbik, sebagian ayat Allah yang keimanan seorang tidak lagi bermanfaat untuk dirinya bagi orang yang tidak beriman sebelum hari itu. Gitu ya. Apa makna di situ? Maknanya disebutkan oleh para ulama tafsir ya, seperti Ibnu Katsir, beliau mengatakan bahwa yang dimaksudkan dengan sebagian ayat Allah adalah apa? Yaitu terbitnya matahari dari sebelah barat. Karena Rasul mengatakan la taqumu sa'atu hatta tatul asy-syamsu min maghribiha. Hari kiamat tidak akan datang sampai matahari terbit dari sebelah barat. Fa idza ra'aha an-nasu amana man 'alaiha. Maka ketika manusia melihat matahari dari barat, maka apa? Seluruh penduduk bumi beriman. Kata Rasul, fadzalika hina la yanfa'u nafsan imanuha. Maka di hari itulah, di hari yang mana orang yang baru beriman tidak tidak bermanfaat iman mereka. Masya Allah ini ya. Makanya gimana teman sekalian, kalau kita mau beramal soleh sekarang, ya jangan nanti nunggu hari kiamat baru apa? Baru bertobat. Nah gitu ya. Iya Ustaz, ditutupnya pintu tobat cuman nanti ketika matahari dari barat? Tidak Pak. Jadi Rasul menyebutkan bahwa ditutupnya pintu tobat ada dua. Yang pertama yang sifatnya umum seluruh manusia. Kapan itu? Tadi ketika matahari terbit dari barat, tertutup sudah. Nah ini umum. Yang kedua yaitu sifatnya khusus, itu menimpa seseorang. Kapan itu? Ketika nyawa sudah sampai ke kerongkongan. Karena Rasul pernah mengatakan dalam hadisnya, innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yughirhir. Sesungguhnya Allah senantiasa menerima taubatnya para hamba selama nyawa belum sampai ke kerongkongan, Mas. Jadi kita kalau mau mati ini baru tobat nggak bisa. Jadi ya, seperti apa? Seperti Fir'aun. Jadi Fir'aun kan orang yang paling kafir kepada Allah kan gitu. Tetapi begitu Fir'aun ditenggelamkan ke lautan, ngerti mau mati, baru mengatakan apa? Amantu bi Rabbi Musa wa Harun, kata Fir'aun. Ya, aku beriman kepada sesembahannya Musa dan Harun. Apa kata Allah? Al-an, baru sekarangnya Fir'aun tidak diterima tobatnya Fir'aun. Kenapa? Baru mau mati sudah kayak gitu baru tobat. Beda kalau misalkan kita masih bisa jalan-jalan sana sini, sudah stroke tapi tobat masuk Islam apa masih bisa. Tapi kalau seperti Fir'aun itu tinggal mati ini tok nggak bisa. Gitu ya. Masya Allah ini Bapak sekalian. Nah ini diantara apa? Diantara tanda-tanda hari kiamat besar. Nah jenengan pengen apa enggak ketemu dengan itu loh? Nok pengen selfie ngebenek matahari dari barat, masuk ke internet gitu. Astagfirullah, jangan Pak. Kenapa? Orang yang ketika matahari hari kiamat tiba, hari kiamat tiba kok masih hidup, maka dia adalah manusia yang terburuk. Karena Rasul mengatakan inna min syiraril khalqi antaku masa'at wahum ahya. Sesungguhnya di antara manusia terburuk adalah ketika datang hari kiamat sedangkan mereka masih hidup. Tuh, masih hidup. Makanya kalau kita minta ya Allah berikan kami panjang umur. Panjang umurnya panjang gitu. Allah kabulkan panjang sampai hari kiamat, kita menjadi manusia terburuk. Makanya sekarang ganti Pak. Kalau minta kepada Allah jangan panjangkan umur. Apa mintanya? Ya Allah berilah keberkahan pada umur. Ya berkah umur bisa panjang tapi bermanfaat, bisa pendek tapi manfaat. Itu loh Pak.
Ngapain kita umurnya panjang nggak bermanfaat kan gitu? Ini keliru. Makanya kalau ngajari anak-anak jangan panjang umurnya, berkah umurnya. Suruh doa, ya Allah berikan keberkahan umur pada saya, bapak saya, ibu saya gitu. Jangan dipanjangkan umurnya itu. Nggak mesti baik, Pak. Ya kan gitu. Orang umurnya 130 tahun isinya maksiat terus. Berarti apa? Nanti di hari kiamat apa? Dosanya lebih banyak. Gitu. Tapi orang umurnya 130 tahun isinya amal soleh, orang paling beruntung. Kan gitu. Nah, gitu makanya yang kita minta kepada Allah adalah apa? Keberkahan pada umur, bukan panjangnya umur. Kenapa? Panjangnya umur tidak memastikan baik amalannya. Masya Allah. Makanya kata Rasul apa? Khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amaluh. Sebaik-baik manusia adalah orang yang panjang umurnya dan baik amalannya. Berarti kebalikannya, seburuk-buruk manusia yang panjang umurnya, buruk perbuatannya. Gitu, Masya Allah ya. Ini teman-teman sekalian, Masya Allah. Itu terbitnya matahari. Makanya orang kaget saat itu sudah. Manusia semua kaget. Ih, dan yang matahari. Coba sekarang kita ya, kalau secara logika sekarang, kita kalau lihat matahari kan sering geser, Pak ya. Ya kan? Sekarang kalau pagi-pagi itu nggak lurus di sana itu. Sekarang agak ke mana nih? Kiri gitu ya. Ya bang, saya kalau di kampung ngedingin gitu ya. Jadi kalau pagi-pagi nyari cahaya matahari itu jam segini nih. Itu kalau musim kayak gini di tempat biasa saya duduk nggak dapat matahari. Mataharinya geser. Jangan-jangan itu lama-lama geser terus muter sampai di sana, Pak. Jadi ya, subhanallah. Ini. Nah, kemudian teman-teman sekalian, kejadian yang berikutnya yang ketujuh. Setelah tadi keluarnya binatang ya yang bisa berbicara, ciri yang ketujuh adalah apa? Manusia akan digiring kemana? Ke negeri Syam. Negeri Syam mana, Pak? Syam itu dulu luas, sekarang pecah-pecah, termasuk Suriah, Palestina. Nanti Pak, nanti menjelang hari kiamat, manusia itu akan dikumpulkan ke sana. Kenapa? Karena di hari itu, ya, menjelang hari kiamat, Allah Subhanahu wa taala akan apa? Mengeluarkan api. Dari mana api itu? Api yang keluar dari Yaman, tepatnya di jurang yang ada di kota Aden, Yaman. Nah, di situ ya, dari padang pasir nanti akan mengeluarkan api besar sekali. Ya, hal ini berdasarkan hadis Nabi SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, Imam Muslim. Rasul mengatakan, yuhsyarun nasu ala thalathi taraik. Manusia akan digiring pada hari itu dengan 3 jalan, 3 keadaan mereka. Raghibina rahibina, ada orang yang dalam badan takut. Ya. Wasnani ala ba'ir, ada orang saking takutnya mereka itu apa? Mereka menunggangi satu tunggangan untuk dipakai 2 orang. Ada yang satu tunggangan dipakai 3 orang. Ada yang satu tunggangan dipakai 4 orang. Bahkan ada yang sampai dipakai 10 orang secara bergantian. Kenapa? Saking mereka dikepung oleh api dari belakang mereka, lari terus. Itu ya. Yang kata Rasul kemudian, wa yuhsyaru baqiyatuhum annar. Kemudian apa? Orang-orang yang mereka tertinggal tidak bisa lari akan dibakar oleh api tadi. Ngeri, Pak ya. Ini kayak cerita kok. Apa itu, Ninja Hattori. Tapi kenyataan ini. Kenyataan, subhanallah, saking besarnya api itu ngiring manusia. Gitu ya. Taqilu ma'hum haitsu qalu. Yang api ini akan terus bersama mereka ketika mereka istirahat siang. Jadi orang lari sudah kecapean karena berhari-hari dia tertidur, ternyata api nunggu di situ. Ya kalau nggak cepat pergi dia dimakan oleh api tadi. Wa tabitu mahum haitsu batu, dan api tersebut pun ikut bermalam ketika mereka tidur di tengah malam. Masya Allah. Jadi apa? Terus itu apa? Mengepung mereka sudah.
wa tusbihu mahum haitsu asbahu, dan di pagi hari juga api mengepung mereka, wa tumsimahum haitsu amsu, dan api juga berada di sore hari ketika manusia berada di sore hari. Jadi malam, pagi, siang, sore api ini tidak pernah padam. Insyaallah ya, ini ketika Allah berkehendak. Nah, maka seluruh manusia itu mereka lari. Tadi yang tidak lari kemana? Dibakar, dimakan api. Yang berhasil lari akhirnya kemana mereka? Maka mereka berkumpul di mana? Di Syam, Palestina, gitu ya. Syam itu masuknya di Suriah yang semua sekarang lagi perang semua itu. Ya, lagi perang itu ternyata subhanallah dalam sekalian. Itu ada rahasia di situ. Ya, nanti menjelang hari kiamat akbar, hari kiamat besar, itulah manusia akan apa? Dikumpulkan di tempat itu. Masya Allah. Ustaz, itu sih manusia digiring di dunia atau di akhirat? Nah gini Pak. Makanya menurut Al-Imam Al-Qurtubi di dalam tafsirnya, manusia itu akan digiring oleh Allah sebanyak 4 kali. Punya sejarah manusia ini kelak akan digiring Allah sebanyak 4 kali. 2 kali di dunia, 2 kali di akhirat. Adapun di dunia ini, kata Imam Qurtubi, yang pertama adalah apa? Sebagaimana Allah sebutkan di dalam surat Al-Hasyr, yaitu ketika orang-orang Yahudi dari Bani Nadir, itu ya, dari Bani Nadir, mereka kan dulu mereka tinggal di pinggiran kota Madinah. Dan mereka hidup berdampingan dengan kaum muslimin dengan aman, tidak diganggu kaum muslimin. Karena apa? Sudah ada perjanjian damai. Tapi apa? Yahudi Bani Nadir ini mereka melepaskan dan membatalkan perjanjian damai. Sehingga apa? Yahudi Bani Nadir ikut bergabung dengan orang-orang musyrikin untuk memerangi Madinah saat itu. Akhirnya apa? Rasul dan para sahabatnya ngepung Yahudi Bani Nadir. Sehingga apa? Allah mengatakan dalam surat Al-Hasyr itu, Sabbahalillahi ma fis samawati wa fil ard, huwallazi akhrajal ladzina kafaru min ahlil kitabi min diyarihim li awwalil hasyr. Dialah Allah yang telah menggiring dan mengeluarkan orang Yahudi Bani Nadir dari kampung-kampung mereka, ya, di awal kali pengusiran. Nah itu yang pertama kali, Pak. Jadi semua sekampung mereka pergi semua, meninggalkan rumah mereka, meninggalkan harta mereka. Kenapa? Takut dengan orang beriman. Itu yang pertama. Ya. Kemudian yang kedua, yaitu kapan itu? Yaitu digiringnya manusia di sini nih. Ketika api sudah menyerang manusia tadi, bergiring terus sehingga manusia kumpul di mana? Mahsyarnya mana? Mahsyarnya adalah di Syam. Nanti menjelang hari kiamat kumpul di sana manusia. Gitu ya. Ini. Kemudian 2 yang di akhirat. Kapan itu dikumpulkan manusia di akhirat? Maka yang pertama yaitu ketika manusia ini dikumpulkan setelah mereka mati dari alam kuburnya, Pak. Jadi nanti menjelang hari kiamat semua manusia akan mati. Ya, jadi begitu datang hari kiamat besar kan, bumi hancur, langit hancur, matahari Allah gulung. Idza syamsu kuwirat wa idza nujumu kadarat. Ingatlah ketika matahari Allah lipat, Allah gulung, dan bintang-bintang berjatuhan. Itu pas hari kiamat. Otomatis seluruh kehidupan dunia hancur. Terus Allah gantikan bumi yang lain. Kan gitu. Ya, jadi Allah nanti bumi ini hancur, Pak. Cuman apa? Setelah Allah hancurkan bumi ini, yauma yubaddalul ardu was samawat. Di hari itu Allah akan ganti bumi yang baru. Sehingga bumi itu kosong dari penduduk, tidak ada bangunan, tidak ada bekas orang tinggal di situ. Nah, disitulah kemudian Allah bangkitkan, Allah giring manusia di hari kiamat. Itu namanya padang mahsyar. Yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar itu jarak harinya seperti berapa? 50.000 tahun. Bayangkan.
kita berdiri di alam mahsyar itu seharinya seperti 50.000 tahun, 50.000 tahun. Masya Allah. Kondisinya bagaimana? Kondisinya kata Nabi, yuhsyarun nasu yaumal qiyamati hufatan uratan ghurlan. Manusia digiring pada hari kiamat dalam keadaan mereka tidak pakai alas kaki, mereka telanjang bulat, dan mereka belum disunat. Kumpul semua. Ya, berarti kita nggak pakai baju sekalipun, tidak pakai. Berarti yang ngintip. Oh, dia yang di korong sepeda pak. Jadi orang itu walaupun pernah disunat sampai 2 kali pak, nanti balik lagi itu pak. Ya kan dulu sunat gagal ada kan? Gagal tumbuh lagi sih kan gagal. Jadi sunat sama Pak Bidan, Pak dokternya gitu ya. Nah, di hari kiamat nanti akan tumbuh lagi itu. Ya, makanya gitu. Makanya mungkin nggak kemudian di antara mereka saling melihat. Maka kata Aisyah, kata istri Nabi ya Rasul, ar-rijalu wan nisa yanduru ba'dhum ba'd ya Rasul. Berarti kalau seperti itu laki-laki dan perempuan saling melihat aurat mereka. Ya kumpul sih, orang katokan mending. Apa kata Rasul? Ya Aisyah, al-amru asyaddu ayyuhimmahum ala dzalik. Wa Aisyah, urusan di hari itu lebih dahsyat, lebih mengerikan daripada cuman ngintip aurat orang lain. Artinya apa? Di hari itu sudah tidak ada lagi orang yang apa? Tertarik dengan aurat orang lain. Udah gak kepingin. Apa ya Ustaz? Pingin orang percaya dengan sekarang pak, syahwat dunia itu makanan, perempuan gitu ya. Contoh pak, jenengan perutnya melilit, pengen buang air, ya, nana wisi, pakai ada chicken 1 ayam utuh dimakan sekarang, jenengan gelem makan pak. Sing pikir chicken enak kayak apapun, ora doyan, pengen apa? Kloset. Iya bener itu. Sama. Di hari itu manusia hajatnya bukan makan, bukan syahwat kedua lawan jenis. Syahwat hasratnya mereka bagaimana menyelamatkan diri mereka. Gak ada kepikiran. Contohnya gitulah. Kita kan sering itu perutnya melilit mertua nih, ayo mas makan dulu lah, poro-poro makan ini, lari boleh WC apa nih musim mulai kemarun ada banyu. Mau dikasih bakso paling enak, dikasih chicken yang paling empuk, nggak melirik kita. Yang dilirik apa? Kloset, walaupun kloset bodol dikoleti itu pak. Gitu hasrat manusia. Apalagi melihat dengan lawan jenis, ya kan? Sekarang jangan di hari kiamat pak. Ketika terjadi musibah di dunia ini, saya pernah dapat cerita itu, ada teman orang Aceh. Ketika kejadian tsunami pak. Jadi dia cerita, dulu di kampung saya ini ada, dia gadis, pokoknya itu jadi buah bibir para pemuda itu, saking cantiknya orang itu. Bener itu, siapa yang nggak pengen memiliki gadis itu? Perhatikan, begitu kejadian tsunami, gempa, tsunami gitu ya, itu wanita itu mohon maaf itu lagi mandi pak, tiba-tiba keluar rumah gak berpakaian, apa ada orang dulit? Gak ada sama sekali. Ngelihat pun gak, nolong pun gak. Ayo gandengan, boro-boro. Semua lari menyelamatkan diri mereka sendiri. Itu baru kelasnya tsunami. Bagaimana dengan hari kiamat nanti? Perhatikan ya. Maka tidak ada orang di hari kiamat yang apa? Hasrat kepada lawan jenis, tidak ada sama sekali. Gitu. Urusannya ngeri saat itu, ya kan? Iya, subhanallah. Ini. Nah, itu adalah apa? Pengumpulan di hari kiamat di alam mahsyar. Kemudian pengumpulan yang terakhir yaitu di mana? Ketika Allah mengumpulkan penduduk surga di dalam surga dan penduduk neraka di dalam neraka. Betul-betul dipisah pada hari kiamat. Jadi betul dikumpulkan. Ayo hamba-hambaku yang beriman, surga tempat kalian, ngumpul mereka. Wahai orang-orang yang ingkar kepadaku, masuk ke neraka, kumpul. Nah ini apa, digiring dan dikumpulnya mereka di hari kiamat kelak. Ya sudah, yang di surga bertambah nikmat dan bahagia, yang di neraka tambah bersedih dan apa, sengsara mereka. Masya Allah. Makanya apa yang paling lucu teman-teman sekalian, penghuni surga ketika Allah hendak apa, menambahkan kesyukuran mereka, caranya gimana? Allah mempersilahkan mereka menikmati surga, minumannya
makanannya, hidangan-hidangannya, tempat tinggalnya, permaisurinya serba luar biasa. Terus apa? Allah persilahkan mereka melihat penghuni neraka yang sedang disiksa. Jadi ketika penghuni surga lagi minum susu coklat, gleb, minum es boba, kelapa muda rasa Oreo, itu penghuni neraka melihat itu, tolong kami minta satu tetes saja. Apa kata penghuni surga? Innallaha harrama 'alal kafirin. Sesungguhnya Allah mengharamkan ini setetes pun bagi orang kafir. Ya tambah bersedih. Tetapi orang di dalam surga bertambah syukur. Alhamdulillah ya Allah, Engkau selamatkan aku dari neraka gitu loh. Subhanallah. Makanya ini ya, ini kalau kita pingin rasa syukur kita lebih, bagaimana? Kata para ulama, seringlah bergaul dengan orang-orang lemah. Iya, kita tambah syukur. Kita mungkin harta tidak banyak, tapi alhamdulillah fisik sempurna. Ada di sana orang harta tidak punya, fisik tidak sehat, ya kan? Ya jadi alhamdulillah harta nggak banyak, tapi fisik kita sehat. Ada di sana, misalkan apa? Orang yang mereka kita tidak punya jabatan. Ada orang di sana dia tidak punya jabatan, badannya sakit. Kita alhamdulillah nggak punya jabatan, badannya sehat, gitu loh. Jadi apa? Ini akan terus menambahkan syukur kita kepada Allah. Makanya kalau prinsip kata Nabi, bagaimana agar kita bisa pandai bersyukur? Rasul mengatakan, unduru ila man huwa asfala minkum wa la tanduru ila man huwa fawqakum fahuwa ajdaru alla tazdaru nikmatallahi alaikum. Lihatlah kepada orang yang di bawah kalian, jangan lihat ke atas. Kenapa? Karena hal itu akan membantu kalian untuk tidak meremehkan nikmat Allah atas kalian, gitu loh Pak. Jadi urusan dunia lihat ke bawah. Kita bisa pakai motor, alhamdulillah. Ya saya lihat daripada mungkin teman kita belum bisa naik motor. Kenapa? Bisanya baru beli sepeda. Yang beli sepeda alhamdulillah. Daripada tetangga kita dia belum bisa kebeli sepeda. Mau beli sepeda, anaknya bayar sekolah. Mau beli sepeda, pupure bojone entong. Ngalah terus gitu ya. Yang bisa jalan kaki alhamdulillah bisa naik angkot. Daripada tetangga kita nuwun sewu, dia mungkin keselio setahun belum sembuh, nggak bisa jalan kaki. Ya, yang keselio alhamdulillah urip, tetanggaku mati kecemplung selokan. Jadi kita terus syukur kepada Allah terus. Gitu loh Pak. Jangan dibalik. Yang punya motor enak ya, andekan punya mobil. Yang punya mobil tuh macet-macet, cekesel, pegel, ya orang bayar setoran mana. Andekan punya helikopter, gitu terus ke atas, nggak akan bersyukur. Nah, tetapi kalau dalam urusan ibadah dibalik, lihat ke atas, itu Pak ya, lihat ke atas itu. Bagaimana maksudnya? Nyok sholat jamaah bolong-bolong, kayak alhamdulillah saya harus menyamai dia minimal 5 waktu di masjid. Yang 5 waktu di masjid lihat, ternyata orang ini dia mulai dijalani terus, saya harus bisa, gitu loh Pak. Untuk urusan agama, urusan ibadah, urusan akhirat lihat ke atas. Tapi untuk urusan dunia lihat ke bawah, itu loh. Jadi apa? Kita menjadi hamba-hamba yang selalu bersyukur, menjadi hamba-hamba yang selalu termotivasi untuk berbuat kebaikan. Ini Ustaz, nek masalah gaji, nah saya ini urusan gaji lihat ke atas apa sing ngisor? Yang dhuwur Ustaz, ben semangat memperbaiki ekonomi keluarga. Nah, kalau gaji termasuk lihat urusan dunia, lihat ke bawah. Kita gaji 3 juta alhamdulillah dibanggai 1 juta. 1 juta alhamdulillah dibanggai 850. Kalau sekarang alhamdulillah dibanggai orang gajian. Gitu lah ya. Masya Allah. Jadi hidupnya itu bahagia, tenang terus, Masya Allah gitu. Itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Itu karena gitu Bapak sekalian, nikmatnya hidup itu karena syukur dan sabar. Udah gitu. Kita dapat yang merasa cukup syukur, kita kurang sabar. Indah.
Coba orang kalau dapat yang kurang tidak sabar, gantung diri, mati. Orang begitu dia dapat yang lebih, dia tidak syukur tapi sombong, cilaka. Yuk, bagaimana? Maka manusia terbaik adalah orang yang bisa memanage antara syukur dan sabar. Gitu saja. Karena tidak tentu, teman-teman sekalian. Orang yang gajinya lebih tinggi berarti dia lebih bahagia. Tidak tentu. Mungkin gajinya besar sebulan, tapi apa? Kebutuhannya banyak sekali. Ustaz, ada orang gajinya 15 juta. Besar apa tidak? Besar. Satu, ya, setoran mobil 4 juta. Gari-gari 11 juta. Dua, bojone cuci darah. Seminggu 2 kali. Berarti sebulan 10 juta. Gari 1 juta. Mending jenengan 2 juta ibaratnya tapi turahan gitu ya. Gitu loh. Jadi kita lihat di situnya, maka banyak bersyukur kepada Allah. Walaupun tidak banyak gajinya, badan sehat. Duitnya banyak, sakit-sakitan. Setiap hari ke dokter. Lah ya, nikmatnya berkurang. Ini teman-teman sekalian. Ini jam 8.10 persis ya. Alhamdulillah. Ini teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian, sedikit yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk bisa mengamalkan apa yang kita pelajari bersama. Dan kita akhiri, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.